Bab 676. Melahap garis darah. Wajah pria parubaya itu sangat jelek. Ketika Mileye mengaktifkan menara penjara alam itu, dia merasakan aura kematian lagi. Menara penjara alam. Jika harta tertinggi 5 dimensi ini diaktifkan, kekuatannya tidak akan lebih rendah dari pedang tanpa batas. Mileye menatap pria parubaya itu dengan ekspresi muram. Aku ingin bertemu dengannya, mengerti? Pria parubaya itu memandang Mileye, kamu sebaiknya tidak main-main. Mileye tersenyum muram, sepertinya jika tidak membunuh beberapa orang, kamu tidak akan peduli padaku sama sekali. Saat suara itu terdengar, dia dengan keras mendesak menara penjara alam. Detik berikutnya, sinar merah tiba-tiba menyelimuti pria parubaya itu, dan pada saat yang sama, karakter merah darah muncul di atas kepala pria parubaya itu, tawanan. Ketika kata ini muncul, wajah pria parubaya itu berubah drastis. Untuk pertama kalinya, dia merasa sangat dekat dengan kematian. Saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Mileye. Orang tua itu mengenakan pakaian biasa, dengan sepasang sepatu kain di kakinya, dan kepalanya penuh dengan rambut putih. Dia tampak bagaikan dewa. Pria tua itu melirik kata, tahanan, berwarna merah darah di kepala pria itu, dan kemudian berkata dengan lembut, 5 dimensi. Mengatakan itu, dia memandang Mileye, aku akan membiarkanmu bertemu dengannya. Saat mendengarnya, Mileye menatap lelaki tua itu, benarkah? Pria tua itu mengangguk, sungguh. Dengan lambaian tangan kanan Mileye, menara penjara alam menghilang, dan tahanan merah darah di kepala pria parubaya itu juga menghilang. Pria parubaya itu menghela nafas lega. Pada saat itu, dia tahu jika Mileye tidak menghentikannya, dia akan mati. Pria parubaya itu menatap Mileye dengan ketakutan di matanya. Kekuatan pribadi Mileye ini tidak terlalu mengerikan, tetapi hartanya tidak biasa. Selain itu, harta yang satu lebih menakutkan dari yang lain. Mileye menatap lelaki tua itu, dan lelaki tua itu berkata dengan lembut, harta tertinggi 5 dimensi itu sangat bagus. Mileye berbisik, di mana dia? Pria tua itu sedikit mengangguk, ikut denganku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye mengikuti. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu membawa Mileye ke ruang rahasia. Di ruang rahasia, lelaki tua itu berjalan ke sebuah kotak. Dia membuka kotak itu, dan cahaya putih melayang keluar dari kotak. Segera, seseorang muncul dalam cahaya putih. Sabta. Sabta berada di sebuah gua. Dia duduk bersila di tanah, seolah-olah dia sedang berkultivasi. Mileye sedikit mengernyit, tempat apa ini? Orang tua itu berkata, dunia akbar Suan Huang. Mileye berkata dengan nada berat, tidak mungkin dia meninggalkan kerajaan dewa tanpa alasan. Dia sangat mengenal karakter Sabta. Sabta sangat bertanggung jawab, jadi tidak mungkin dia meninggalkan kerajaan dewa pada saat seperti itu. Pria tua itu tersenyum dan berkata, dia tidak pergi pada awalnya, tetapi dia harus pergi bersama kita pada akhirnya. Mileye berkata dengan nada berat, kenapa? Orang tua itu berbisik, karena beberapa orang telah menemukannya. Jika dia tidak pergi bersama kami, apa yang akan dihadapi kerajaan dewa bukan hanya wilayah utara, tetapi seluruh dunia akbar Suan Huang. Berbicara tentang ini, dia menatap Mileye, apalagi kalian berdua berada di alam semesta chaos. Kalian berdua, yang satu lebih istimewa dari yang lain, kalian berada di alam semesta chaos. Alam semesta chaos dapat menanggungnya. Wajah Mileye muram, orang itu berkata seolah-olah dia dan Sabta adalah momok. Orang tua itu berkata lagi,
Kamu adalah temannya, dan kamu juga memenuhi syarat untuk menjadi temannya, jadi aku membiarkan kamu datang ke sini. Namun, kamu harus mengerti bahwa statusnya sama istimewanya dengan kamu, jadi kami membawanya pergi demi melindungi dia. Adapun alam semesta chaos di pihakmu, dia tidak bisa kembali untuk saat ini. Mileye berkata dengan nada berat, apakah dia tidak akan pernah kembali? Pria tua itu tersenyum dan berkata, itu tergantung pada apa yang dia inginkan. Mileye terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, apakah kalian sekte Taoisme? Pria tua itu memandang Mileye, anak muda, kami tidak ingin terlibat dengan kamu, dan kamu sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan kami, itu untuk kebaikan kamu sendiri. Mileye berkata, aku berteman dengannya. Orang tua itu terdiam. Mileye tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik dan pergi. Sekarang dia tahu bahwa Sapta baik-baik saja, dia merasa lega. Bahkan, dia selalu memiliki kepercayaan pada Sapta. Jika Sapta tidak mengambil inisiatif untuk pergi dengan orang-orang ini tidak akan pernah semudah itu membawanya pergi dengan paksa. Dan karena Sapta memilih untuk mengambil inisiatif untuk pergi, pasti ada alasannya. Tepat ketika Mileye hendak meninggalkan ruang rahasia, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, anak muda. Mileye berhenti dan berbalik untuk melihat lelaki tua itu, ada apa? Orang tua itu terdiam sejenak, lalu berkata, kamu juga mengolah tubuhmu. Mileye mengangguk. Orang tua itu tersenyum kecil, kami sangat ahli dalam mengolah tubuh fisik, dan ada juga beberapa teknik supranatural untuk tubuh fisik. Apakah kamu tertarik? Mileye tertegun, lalu berkata, kenapa? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, tidak ada alasan, jika kamu tertarik, kamu bisa belajar di sini sebentar, dan tubuhmu pasti akan mengalami transformasi kualitatif. Mileye berkata, aku tertarik. Dia telah melihat tubuh fisik pria parubaya barusan, jika dia juga memiliki tubuh fisik yang kuat. Ini menarik untuk dipikirkan. Pria tua itu mengangguk, ikut denganku. Setelah itu, dia membawa Mileye keluar dari ruang rahasia. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu membawa Mileye ke gunung besar yang berjarak puluhan ribu mil di luar kota. Tidak, itu seharusnya gunung berapi. Begitu dia mendekati gunung berapi ini, Mileye merasakan sensasi terbakar. Orang tua itu membawa Mileye ke pintu masuk ke puncak gunung berapi. Dari sudutnya, magma bergulir dan gelombang panasnya menakutkan. Orang tua itu melenturkan jari-jarinya, dan pil hijau terbang di depan Mileye, makanlah. Mileye melirik pil hijau, lalu meminumnya tanpa berpikir terlalu banyak. Pada level master seperti dia, pihak lain ingin meracuninya, itu sama sekali tidak mungkin. Setelah meminum pil obat, Mileye tiba-tiba merasakan kekuatan di tubuhnya, dan kekuatan ini menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, lelaki tua itu melihat gunung berapi di bawah, lompat ke bawah. Lompat. Mileye memandang lelaki tua itu, lompat. Orang tua itu berkata dengan suara rendah, fisikmu juga alam kaisar, apakah kamu takut dengan magma ini? Mileye terdiam sejenak, lalu melompat langsung ke dalam magma yang mendidih. Begitu dia memasuki magma, pakaiannya berubah menjadi abu, dan pada saat yang sama, dia merasakan tubuhnya seperti terbakar. Perasaan itu tidak terlalu baik, tapi tidak apa-apa, tubuh fisiknya cukup kuat, jadi dia hanya sedikit tidak nyaman, tetapi tidak fatal. Pada saat ini, lelaki tua di atas tiba-tiba mengeluarkan satu botol giok putih, dia menuangkannya dengan lembut, dan setetes manik merah darah jatuh. Ketika setetes manik merah darah jatuh ke magma, seluruh magma segera mendidih,
pada saat yang sama, kabut api merah tiba-tiba menyelimuti Mileye. Ceritan yang menusuk hati tiba-tiba bergema dari magma. Itu suara Mileye. Rasa sakit. Inilah yang dirasakan Mileye sekarang. Saat dia diselimuti oleh api merah itu, dia merasa seluruh tubuhnya terkoyak. Pada saat ini, lelaki tua itu mengeluarkan botol giok hitam lainnya dan menuangkannya ke bawah. Setetes cairan hitam jatuh dari udara. Ketika setetes cairan hitam memasuki magma, magma langsung meledak. Pada saat yang sama, setetes cairan hitam jatuh dari langit. Kabut hitam tiba-tiba menyelimuti Mileye. Di magma, jeritan terus terdengar. Itu menyakitkan. Inilah yang dirasakan Mileye saat ini. Baru sekarang dia menyadari betapa rapuhnya tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah semua saraf yang menyakitkan di tubuhnya ditusuk dengan jarum. Perasaan itu benar-benar menakutkan. Beberapa kali dia hampir melompat keluar. Tapi dia masih menahan diri. Dia tahu bahwa ini mungkin kesempatan yang baik baginya untuk meningkatkan tubuh fisiknya. Jika dia menyerah, jarang ada kesempatan seperti itu di masa depan. Dia tidak tahu mengapa lelaki tua itu ingin membantunya, dan dia tidak ingin terlalu peduli. Manfaatnya diambil dulu. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di samping pria tua di atas, yang adalah orang yang bertarung melawan Mileye sebelumnya. Pria parubaya itu menatap Mileye di bawah, berkata dengan nada berat, "Tetua, kenapa kamu mau membantunya?" Wajah lelaki tua itu tanpa ekspresi. Orang ini cukup istimewa, dan dia adalah teman baik yang mulia. Dia dapat membantu kita di masa depan. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu juga tidak perlu menggunakan darah bangsawan raja manusia dan darah monster yang begitu berharga seperti itu." Orang tua itu berkata dengan lembut, tubuh fisiknya telah mencapai alam kaisar, jadi menggunakan hal-hal biasa tidak akan berpengaruh pada peningkatannya. Karena kita ingin dia berutang budi kepada kita, kita tentu harus membuatnya berutang sedikit lebih besar pada kita. Pria parubaya itu sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Orang tua itu memandang Mileye di bawah dan berkata dengan lembut, "Bakar orang ini mungkin sedikit lebih buruk dari yang mulia, tetapi keberuntungan orang ini sangat rumit, lebih rumit dari yang mulia. Bagaimanapun, biarkan dia berutang budi pada kita dulu, untuk masalah masa depan baru dibicarakan." Pria parubaya itu mengangguk, orang ini memang tidak sederhana, apalagi teknik pedang yang dia ciptakan. Memikirkan teknik pedang yang dilakukan oleh Mileye sebelumnya. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia bilang dia menciptakannya sendiri. Apakah kamu percaya itu? Pria parubaya itu memandang Mileye. "Tentu saja aku tidak percaya, orang ini licik dan tidak terlihat seperti orang baik." Lelaki tua itu berkata pelan, "Memang berbeda dengan kultivator pedang lainnya." Pada saat ini, magma di bawah tiba-tiba mendidih dengan parah, dan cahaya merah dan kabut hitam di tubuh Mileye tiba-tiba menghilang ke tubuh Mileye. Bang! Dalam sekejap, semua magma di sekitar Mileye menghilang, dan tubuh Mileye langsung menggeliat. Di atas, lelaki tua itu berbisik, selama dia bisa menahan rasa sakit, tubuhnya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pria parubaya itu menatap Mileye dengan sedikit iri di matanya, diperbaiki meridiannya oleh darah raja manusia. Orang ini benar-benar beruntung. Lelaki tua itu berkata dengan lembut, "Seberapa banyak yang bisa dia serap, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri." Pada saat ini, keanehan muncul di bawah, darah di tubuh Mileye tiba-tiba bergetar hebat. Bang! Cahaya merah tiba-tiba naik ke langit dari tubuh Mileye, dan dalam sekejap,
cahaya merah mengalir ke langit, dan seluruh langit langsung berubah menjadi merah darah. Di atas, wajah lelaki tua itu penuh ketidakpercayaan. Ini, melahap darah Raja Manusia, bagaimana bisa, habislah, gawat. Bersambung.